Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini saudara. Kita akan memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Karena di atas puji-pujian Tuhan Allah bertahta atas puji-pujian kita. Haleluya. Mari sama-sama kita akan naikkan pujian ini. Tuhan Allah kita bertahta. Amin. Haleluya Tuhan. Ada kuasa-Mu Tuhan yang akan Kau kerjakan Tuhan. Ketika kami memuji-muji Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Sama-sama katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada amin saudara? Haleluya. Di atas pujian umat-Nya, Tuhan Allah kita bertahta. Di atas pujian umat-Nya, bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mampu. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Yang sanggup membungkam, yang sanggup katakan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ada kuasa dalam pujian. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kita kembali bisa beribadah bersama-sama. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini merasa bersuka cita? Boleh angkat tangan bersama-sama supaya orang kiri kanan kita tahu bahwa kita bersuka cita pada hari ini. Amin. Tempat ini begitu indah Bapak Ibu Saudara. Bukan karena ruangannya, tetapi karena hadirat Tuhan. Amin. Di tempat lain kita nggak akan menemukan tempat seindah ini Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan gedungnya, bukan bangunannya, tetapi hadirat Tuhan yang boleh ada ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang setuju dan sepakat katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya selalu bersemangat Bapak Ibu Saudara untuk masuk di hari Minggu. Saya percaya Bapak Ibu juga punya pemikiran dan perasaan yang sama Bapak Ibu Saudara. 6 hari kita bekerja, 6 hari kita bisa melakukan aktivitas kita. Dan hanya 1 hari di mana kita datang bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Seperti yang Tuhan perintahkan bagi kita untuk menguduskan hari Sabat. Bapak Ibu Saudara, waktu yang kita berikan juga sebenarnya tidak terlalu banyak Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, pastikan maksimal dalam memuji dan menyembah Tuhan. Yang setuju, yang sepakat, tepuk tangan buat nama Tuhan. Haleluya, dari tepukan tangan Bapak Ibu Saudara saya bisa merasakan Bapak Ibu Saudara begitu bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini ya. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Ya. Oleh karena kemurahan Tuhan. Ya. Firman Tuhan hari ini berjudul dengan hati yang menyembah oleh karena kemurahan Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemurahan Tuhan begitu banyak di dalam Alkitab, ya. Pemusik siap? Ya, pegang alat musiknya lagi. Next slide.
Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Boleh bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, saya ajak kuncinya G, ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup kita, menyaksikan. Oh, tolong slide-nya dulu yang tadi. Nah, ini slide yang kedua, ya. Oke. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Amin. Dan kuasanya dan menikmati bait-Nya, dan menikmati. Sekarang yang nyanyi 40 tahun ke atas. Amin. Kepada Tuhan kuingini. Diam di rumah. Saya undang Grace sama Medi boleh maju ke depan, bantu jadi singer. Kemurahan. Sekarang 40 tahun ke bawah, satu hal telah ku minta. 40 tahun ke bawah. Yang kuingini. Yang 40 tahun ke atas, tepuk tangan. Menikmati. Mari kita semuanya bernyanyi dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin Bapak Ibu belum mau duduk, ya, karena bisa merasakan kemurahan Tuhan. Amin, ya. Slide-nya boleh tampil lagi. Di dalam Mazmur 63 ayat 3 sampai 4 berkata, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Ada yang tahu lagunya? C. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Slide-nya boleh ditampilkan supaya kita melihat bahwa lagu ini diciptakan dari firman Tuhan. Haleluya. Maka jiwaku, lidahku memuji Engkau. Di Engkau kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi ya, setengah
suara. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Maka lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Kalau kita hidup sampai hari ini, kemurahan Tuhan lebih dari hidup kita. Mari kita sadari betapa kaya dan lebarnya kasih Tuhan bagi kita. Bukan hal yang biasa kalau kita ada hari ini. Kenapa kita harus memuji dan menyembah Dia? Oleh karena kemurahan Tuhan. Mengapa kita harus berjalan bersama Tuhan dengan hati yang menyembah? Oleh karena kemurahan Tuhan. Di dalam Mazmur 23 ayat 6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lagu apa ya? Puji Tuhan. C lagi ya. Kebajikan, kemurahan mengikutku sepanjang umur. Dengan hati yang menyembah kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan mengikutku sepanjang umur hidup. Inilah penyembahan kita. Katakan, ku kan diam dalam rumah Tuhan selamanya, menikmati hidangan yang disediakan, kebajikan, kemurahan mengikutku sepanjang umur. Ku kan diam dalam rumah Tuhan, ku kan diam dalam rumah Tuhan selamanya, menikmati hidangan yang disediakan. Amin. Amin. Sepanjang umur hidupku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, terima kasih. Karena firman Tuhan hari ini adalah hati yang menyembah Bapak Ibu Saudara. Saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk boleh kita memuji Tuhan lewat firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa menerima berkat sejak dari awal pemberitaan firman Tuhan hari ini, bahwa kita menyembah Tuhan adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya tanya,
Apa arti kemurahan Tuhan? Apakah Bapak Ibu ada yang bisa jawab? Apa arti kemurahan Tuhan? Kita bisa mengatakan dalam pujian kemurahan Tuhan. Kita bisa membaca di dalam Alkitab kemurahan Tuhan. Tapi hari ini mari kita belajar bersama-sama. Bukan hanya kita mengucapkannya, tapi kita masuk lebih dalam lagi. Apa arti kemurahan? Silakan slide-nya. Bapak Ibu Saudara, saya membuka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berasal dari kata murah. Kemurahan berasal dari kata, suku kata murah. Dan arti daripada kemurahan itu artinya terlalu murah, Bapak Ibu Saudara. Terlalu murah di sini bukan dalam arti rendah. Terlalu murah di sini artinya terlalu besar kasih Tuhan bagi kita. Orang yang murah hati adalah orang yang mudah mengampuni sesamanya. Orang yang murah hati dia suka menolong sesamanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau dikatakan terlalu murah berarti memang sangat murah, Bapak Ibu Saudara. Murah di sini artinya bukan seperti tidak ada harganya. Kalau kita membeli benda sesuatu di dalam kehidupan kita sehari, ini murah, lalu kita menyepelekannya, kita taruh di sembarangan tempat, hilang juga kita nggak ada masalah. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang diberikan Tuhan itu sangat besar bagi kita, tetapi Tuhan memberikan itu sebenarnya kita tidak layak untuk bisa menerimanya. Apa yang dapat kita bawa sama Tuhan supaya kita diberkati Tuhan? Apa yang bisa kita tunjukkan kepada Tuhan supaya hidup kita dijaga dan dipelihara Tuhan? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tidak akan cukup untuk membayar pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara itulah sebabnya kita harus menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kemurahan Tuhan. Dalam bahasa Yunani, ya jarang saya pakai bahasa asing Bapak Ibu Saudara, tapi terpaksa Bapak Ibu Saudara. Karena mau mencari makna, saya harus cari asal katanya. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan Christotes, yang artinya memang kebaikan Bapak Ibu Saudara. Kemurahan Tuhan adalah kebaikan Tuhan. Jadi kalau saya tanya apa itu arti kemurahan Tuhan? Kemurahan Tuhan adalah salah satu sifat daripada Tuhan kita yang sudah dinyatakan dari bukti yang sudah ada dalam kehidupan kita. Apa yang kita alami Bapak Ibu Saudara? Kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya karena kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Secara khusus saya minta Pak Jimmy tolong bantu saya untuk baca satu ayat dengan suara yang lantang, jelas. Boleh disiapkan satu buah mic mungkin. Roma 12 ayat 1 sampai 2, silakan slide yang keempat boleh tampil di depan. Kita dengarkan suara dari Pak Jimmy, slide-nya. Bapak Ibu yang mau melihat ayatnya ada di layar, silakan. Demikian firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua.
dengan perikop persembahan yang benar. Ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku Perhatikan, menasihatkan demi kamu. kemurahan Allah, Paulus menasihatkan. Saya mau Bapak Ibu bisa memahami di sini. Demi kemurahan Allah, Paulus menasihatkan kita. Silakan Pak Jimmy. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, Ya. janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Terima kasih. Firman Tuhan begitu jelas Bapak Ibu Saudara. Kita menyembah Tuhan dengan hati yang menyembah adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Seperti Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 tadi dikatakan. Paulus berkata, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara, di layar dengan jelas saya kasih huruf lebih tebal dan dikasih garis bawah. Demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita hidup hari ini, hidup kita adalah untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Jika di dunia ini kehidupan kita tidak dianggap, kalau mungkin menurut ukuran dunia kita tidak ada artinya apa-apa, saya mau pastikan Bapak Ibu mendengar firman Tuhan pada hari ini, bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Kenapa saya katakan hidup kita berharga di hadapan Tuhan? Karena Tuhan mau hidup kita dipersembahkan bagi Tuhan. Kekuatan kita, bahkan kelemahan kita, semuanya diterima oleh Tuhan. Seringkali dunia menipu kita, mengatakan kita tidak ada artinya, kita tidak ada apa-apanya. Kamu lemah, kamu kurang, kamu kecewa segala macam. Tapi Tuhan tetap menerima kita, menyambut kita. Asalkan kita mau taat dan percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas, oleh karena kemurahan Tuhan, persembahkanlah hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Kenapa kita bisa mempersembahkan diri kita? Hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan ini, saya juga dapat ide, enggak, itu semua karena Tuhan ya. Tanggal lahir saya 4 Januari. Ya. Dan ada satu orang di dunia ini yang hebat, lahirnya 4 Januari juga. Jadi ini bukan teologi tapi cocologi. Ya, next. Kemurahan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Next ya. Ini adalah gambar aja, siluet, namanya Isaac Newton. Ya. Orang Inggris, lahir di abad 16. Ya. Seorang ahli matematika, fisikawan, ada 7 penemuan yang sangat berharga di dunia ini, ya, karena kemampuannya. Ya.
Dia lahir 3 bulan ayahnya meninggal, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia hidup penuh dengan perjuangan. Tapi kita lihat bagaimana hidupnya bisa berkarya di dalam dunia ini. Dia boleh menciptakan, dia boleh menemukan berbagai karya-karya ilmiah, ya, hukum gravitasi, hukum gerak, ya, teleskop itu diciptakan oleh Isaac Newton ini. Bahkan dia mendapatkan gelar dari kerajaan Sir, ya, artinya kehormatan dari Raja Inggris. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau saksikan, Isaac Newton ini adalah orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Kenapa? Ketika dia mengamati tata surya, saya melihat bumi berada pada jarak yang ideal dari matahari, sehingga bisa menerima panas dan cahaya dalam jumlah yang ideal juga. Dan itu mungkin terjadi, dan itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Kita nggak pernah mikir ini Bapak Ibu Saudara. Ini orang pinter, tapi pinter di dalam Tuhan. Ketika dia melihat tata surya, dia lihat bahwa jarak antara bumi dengan matahari itu jarak yang ideal. Kenapa? Cahaya dan panasnya ideal. Dan dia percaya itu tidak terjadi kebetulan. Kenapa? Karena kemurahan Tuhan. Amin. Jadi kenapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan dari mana kita bisa lihat? Dari alam semesta. Dari cakrawala, dari tata surya, dari semua ciptaan Tuhan. Dari binatang, tumbuhan. Semua kita melihat itu adalah kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Next slide. Ini orang pintar Bapak Ibu Saudara. Next slide. Saya sangat percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang ditulis oleh orang-orang yang memperoleh wahyu. Saya mempelajari Alkitab setiap hari. Ini orang pintar loh Bapak Ibu Saudara. Orang pintar masih mau baca Alkitab tiap hari. Keterlaluan kalau kita nggak sepinter dia nggak mau baca Alkitab tiap hari. Ya, Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita, hati yang menyembah bukan hanya nyanyi, tapi bagaimana hidup kita percaya dan dekat dengan Tuhan. Ya, suka untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, yang berikutnya semua adalah dari mana kita melihat kemurahan Tuhan, tentunya yang hari ini, next slide. Atas penyelamatan kita, banyak beberapa ayat yang sudah ditampilkan, intinya adalah penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Next slide. Kemurahan Tuhan adalah atas apa? Atas kesempatan melayani. Kita bisa melayani itu adalah kemurahan Tuhan. Dan kita bisa menerima pelayanan itu juga karena kemurahan Tuhan. Jangan tawar hati. Buat saudara yang melayani Tuhan, firman Tuhan katakan jangan tawar hati. Pelayanan memang seringkali perlu pengorbanan. Pelayanan itu melelahkan. Pelayanan kadang-kadang mungkin tidak mendapatkan seperti yang dunia bisa berikan. Tetapi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita percaya. Yang Tuhan berikan kepada kita jauh melebihi daripada apa yang dunia berikan bagi kita. Yang percaya tepuk tangan buat nama Tuhan. Dunia bisa memberikan sesuatu bagi kita. Tapi Tuhan bisa memberikan jauh lebih daripada sesuatu yang dunia berikan bagi kita. Amin. Oleh sebab itu kita menyembah kepada Tuhan. Setiap hidup kita akan menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita. Orang-orang sekitar kita, buat saya pasti keluarga, saya akan melihat bagaimana kehidupan saya harus mencari Tuhan. Bagaimana harus berdoa kepada Tuhan, harus bagaimana hidup terarah kepada Tuhan. Bagaimana mengandalkan Tuhan. Bagaimana menjalankan dari jam 00 sampai jam 24. Ya. Istri saya paling tahu apa yang saya lakukan. Kekurangannya banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi di balik kekurangan itu hati saya tetap menyembah kepada Tuhan. Anak-anak saya juga tahu kelemahan dan kekurangan saya. Bahkan mungkin kesibukan saya kurang waktu sama mereka. Tapi mereka tahu saat saya datang menyembah kepada Tuhan, itu adalah hal yang serius yang saya lakukan kepada Tuhan. Dan itu tidak main-main. Saya lakukan dengan kesungguhan hati, bukan karena tugas.
Bukan karena jabatan Bapak Ibu Saudara, tapi karena hati menyembah. Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kemurahan Tuhan atas pengertian firman Tuhan. Kolose 3 ayat 12. Mari kita buka sama-sama. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang saudara percaya bahwa kita adalah pilihan Allah, katakan amin. Yang dikuduskan, kalau saudara dikuduskan Tuhan katakan amin. Dan dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya Tuhan sayang sama saudara katakan amin. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, ada kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Selanjutnya, karena kita dipilih oleh Tuhan, karena kita dikuduskan Tuhan, karena kita dikasihi Tuhan, maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan. Artinya apa? Seperti Bapa, demikianlah hidup kita. Kalau kita bisa merasakan anugerah Tuhan yang besar, maka kita juga harus membagikan anugerah yang besar ini kepada orang lain. Saudara, saya mau katakan jangan takut berubah. Katakan sama kiri kanan, jangan takut berubah. Ya, salah satu ya ini boleh dipraktikkan, boleh tidak. Tapi banyak kali orang kalau duduk di gereja duduknya di situ aja, di situ lagi. Ya, kenapa sih gitu? Apa sudah di sertifikat, ada hak milik gitu ya? Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kadang-kadang ternyata kalau Bapak Ibu pindah mungkin bisa lihat sudut pandang yang lebih enak gitu. Kalau saya duduk di situ karena tugas ya. Tapi kalau enggak saya pasti duduknya, mungkin Hendrik paling tahu. Saya itu kalau enggak tugas duduknya di mana saja Bapak Ibu Saudara. Bisa kiri, bisa kanan, bisa tengah, bisa di belakang. Kenapa? Saya juga praktek, saya tuh enggak takut untuk berubah. Dimanapun saya ada, yang penting hati saya tertuju kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang saya masukkan dengan berani berubah adalah marilah kita berani berubah dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Kalau Tuhan masih kita kasih umur panjang, kekuatan dan kesehatan, mari kita berubah, melayani Tuhan. Enggak enak Bapak Ibu Saudara, disuruh berubah enggak enak. Saya membantu menjadi konsultan di sebuah kantor, enggak kebetulan terjadi ada karyawan yang ahli, yang cakep keluar Bapak Ibu Saudara. Sekarang kantor itu nggak bisa tambah karyawan karena lagi krisis, ekonominya lagi sulit Bapak Ibu Saudara. Akhirnya apa? Harus dirangkap. Ya. Sebagai konsultan Bapak Ibu Saudara, saya tahu apa yang dikerjakan. Tapi orang yang ditugaskan, yang tadinya dia pekerjaannya satu, sekarang pekerjaan jadi dua, dia mulai merasa enggan. Dimulai dari mana? Mejanya nggak mau digeser Bapak Ibu Saudara. Mejanya gede, komputer 2 Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya bilang zaman sudah canggih sekarang. Komputer 2 bikin pusing. Sebenarnya satu komputer, yang penting komputer itu bisa multi layar. Bisa diminimize, bisa ganti program segala macam, dikerjakan jauh lebih enak. Tapi nanti saya mau bekerja begini, tapi, nah itu orang yang takut berubah adalah dimulai dengan kata tapi. Tapi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, saya hanya kasih kesaksian, besoknya dia berubah. Meja yang besar, meja kayu jati diganti. Gara-gara itu posisi duduknya gak mau berubah Bapak Ibu. Sekarang dia berubah, dapat meja lebih bagus, meja kerja, meja kantor. Lalu komputernya diganti, satu saja, diatur, di setel supaya cukup semua ada all in one. Dan ternyata dia bilang, wah baru kali ini saya ngelihat meja saya jadi lebih bersih, lebih kosong. Tadinya selalu penuh dengan dokumen. Bapak Ibu Saudara, ketika kita belum melayani Tuhan, kita berpikir kita nggak punya waktu. Ketika kita belum melayani Tuhan, kita berpikir kita nggak bisa. Kita takut berubah Bapak Ibu Saudara. Tapi marilah kita berubah. Seperti firman Tuhan tadi dalam Roma. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Aku di tempat belakang nggak apa-apa, yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Kita melayani bukan supaya kita dihargai, supaya bukan kita mendapatkan apa-apa, tapi supaya nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Marilah kita bersama-sama berubah, memberikan hati yang menyembah, hidup kita diubahkan
bertambah-tambah dalam melayani, semakin giat melakukannya. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara, orang yang melayani Tuhan jangan pernah mundur, jangan pernah berhenti. Kalau bisa lebih giat lagi, tambah lagi. Ya. Saya terinspirasi dari anak saya Bapak Ibu Saudara. Saya dapat laporan dari Novi. Ya. Anak saya main drum, saya pikir nanti saya atur sebagai orang tua ya. Saya pikir dia harus ikut sekolah minggu, mungkin ya diatur-atur, mungkin jangan sampai nanti dia bosen dalam pelayanan. Ini bukan untuk memuji dia, tapi ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya belajar dari dia. Jadi apa? Dia bilang gini, justru dia yang minta pelayanan. Ya. Bapak Ibu Saudara, ambil kata kuncinya, bertambah di dalam pelayanan. Lebih capek Bapak Ibu Saudara, lebih banyak pengorbanannya. Tapi semua yang kita lakukan tidak sia-sia. Amin. Pujilah nama Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Ya. Kenapa hati kita harus dengan hati yang menyembah? Oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menyambut berkat daripada Tuhan, kalau Tuhan sudah menyatakan kemurahannya dalam hidup kita saat ini, kalau saat ini kita benar-benar mengatakan kita sudah merasakan kemurahan Tuhan, Tuhan mau kita berbagi kepada yang lain. Firman Tuhan berkata, karena kita dipilih, dikuduskan oleh Tuhan, kenakanlah kemurahan. Artinya, ingatlah saudara-saudara kita yang lain. Kalau mereka belum datang sama Tuhan, kalau mereka jauh daripada Tuhan, jangan hanya kita yang menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi kita juga boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau diutus kepada orang-orang yang saya kenal, keluarga saya, saudara saya, anak saya, orang tua saya. Supaya mereka boleh mengalami berkat Tuhan yang besar seperti kami diberkati Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan takut untuk berubah. Kita berubah oleh karena kemurahan Tuhan. Marilah kita boleh mengangkat tangan kita di depan Tuhan. Saudaraku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan kecintaan daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta kuasa Roh Kudus yang akan menolong menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.